Banjir merendam sejumlah wilayah di Bekasi kemarin juga turut membuat salah satu SPPG di Bekasi terdampak. Saya akan langsung mengajak Anda melihat seperti apa suasana bersih-bersih di SPPG karena banjir yang kemarin merendam itu untuk di SPPG Bekasi sendiri juga merendam sekitar kurang lebih ketinggiannya sampai 1 meter dan tentu berpengaruh juga kepada beberapa bahan makanan. Saya akan ajak Anda bersama saya sudah ada Prof. Dadan Hindayana, Kepala Bagian, ada Prof. Ini juga ada Pak Rahmat Pambudi di sana, Kepala Bappenas, nanti juga akan bergabung bersama kami. Prof. Dadan, boleh dijelasin dulu dong, ini ada karung-karung beras yang terdampak, yang terendam banjir kemarin ya Prof? Ya, karena kami mendapat penjelasan bahwa banjir itu datang begitu cepat, sehingga ada sebagian beras yang tidak bisa diselamatkan, ini kurang lebih ada 20 karung yang tidak bisa diselamatkan. Alhamdulillah hanya beras ini, yang lainnya sudah mampu diselamatkan dan ada satu alat yang rusak. Tapi alhamdulillah dampaknya memang nyata karena menghentikan operasi dan juga membutuhkan waktu untuk bersih-bersih. Tapi kami hari ini hari Selasa terdampak, hari Rabu dibersihkan, hari Kamis sudah bisa melayani lagi dan hari ini betul-betul melakukan pembersihan, terutama tadi melakukan disinfeksi dan sebagainya. Oke. Prof, kita boleh sambil ngeliat ke dalam suasananya Pak? Prof, tapi ini 20 karung beras masing-masing berapa? 50 kilo ya Pak? Prof? 50 kilo ya, kurang lebih harganya sekitar 600.000. Berarti kerugiannya kira-kira gara-gara banjir berapa Prof? Ya untuk kalau material sih, kalau beras sekitar 12 juta, tapi mungkin ada tempat penyimpanan yang juga rusak dan tentu saja dari segi waktu serta tenaga. Oke, minimal 12 juta itu baru dari beras saja. Itu karena ditaruhnya di gudang memang di lantai ya Prof ya? Iya, karena banjirnya datang begitu cepat sehingga tidak bisa diselamatkan. Tapi alhamdulillah alat-alat yang lain masih dalam keadaan baik dan akan kami cek ulang. Kebetulan metode pembagian makanan pada saat Ramadan kan banyak kering, jadi tidak masak ya. Jadi alat-alat ini tidak terlalu banyak dampaknya terhadap pelayanan dan ini harus kami cek dulu, kami pastikan apakah ada konsleting, ada kerusakan di dalam atau tidak. Karena banyak alat elektronik juga ya. Prof, kulkas di situ jadi ada cooler ya Prof ya? Iya, betul. Oke. Juru kamera Fariska akan menunjukkan juga kepada Anda ini, saudara, ada bekas banjirnya yang kemarin. Ini bekas lumpur ya, Prof. Ini kalau di dalam sekitar, ini mungkin 50 cm kali ya, Prof? Ada sekitar 60-an. 60 cm. 60 cm. 60 cm ini pun juga karena posisi ubin lebih tinggi daripada di luar. Kalau di luar kurang lebih sampai 1 meter ya, Prof? Iya, betul. Nah, Prof, ini kan dari batasnya aja kelihatan. Ini berarti untuk tray makanan, kemudian juga alat-alat kan berarti terendam juga. Betul. Itu ada yang rusak nggak, Prof? Sementara nih kalau ini kan tidak ada kaitannya ya dengan banjir, jadi mudah dibersihkan. Tapi yang elektronik ini kami mau cek melalui teknisi. Yang sementara ini kan kita tidak gunakan karena belum masak ya, karena kami melayani dengan makanan yang kering. Alhamdulillahnya terjadi pada saat metode pelayanannya berubah gitu. Kalau ketika kami harus masak mungkin nanti berhentinya lama. Jadi begitu banjir 2 hari kemudian kami sudah bisa melayani lagi kebutuhan untuk anak-anak yang berpuasa gitu. Tapi proses pembersihannya kan pasti juga kendala banget ya Prof? Ya betul. Oke. Kalau tadi juga saya sempat ngobrol dengan Kepala SPPG, seluruh karyawan, kita akan ke sini, seluruh karyawan total sekitar 47 karyawan dikerahkan semua karena untuk bersih-bersihnya ini lumpur dan banyak sekali yang terendam. Ini kan ada gudang Prof, mungkin juga boleh dikasih lihat dong Prof. Dan ini yang mana nih? Selesai didesinfeksi. Oh, udah didisinfeksi. Ya, sudah disinfeksi tadi pagi ya. Oke. Nah, ini gudang, ini beras kemarin yang di sini ya Prof? Ya. Beras memang disimpan di sini, yang di bagian bawah terkena, yang bagian atasnya alhamdulillah masih bisa selamat, tapi 20 karung ya kena. Oke. Berarti kalau yang ini dipastikan masih kualitasnya masih bagus Masih untuk bagus. MBG? Ini kering ini. Ini kering semua. Masih Oke. bisa digunakan. Mana lagi Prof gudangnya mungkin yang bisa dikasih lihat ke Kompas TV? Oh, kalau ini untuk penyimpanan kering, dan kebetulan ada raknya, yang bagian bawah sudah dibersihkan. Ini yang baru-baru masuk karena ini memang untuk pelayanan khusus bulan Ramadan ya. Oh, ini untuk bulan Ramadan dan ini kering-kering ini ya, Prof? Ya, kering kurma. Kemudian susu sudah disimpan di atas dan itu tidak terkena. Kemarin yang di bawah-bawah aja yang kena. Nah,
Ini kalau yang di bawah kan ini kayak kota kurma Ini juga di baru bawah. masuk ini. Oh, ini baru masuk. Baru masuk ya. Berarti Jadi ini sebelumnya tuh kosong. kosong ya. Oh iya, untuk kebutuhan. Oke. Tapi untuk di SPPG sini biasanya bisa melayani berapa porsi? Ada 3.400. 3.427. 3.427 siswa. Kurang lebih 7 sekolah isi 7 sekolah dengan B3-nya sebanyak 323 penerima manfaat. Oke. Nah, Prof kan kemarin juga yang banjir bukan SPPG aja, tapi juga sekolah-sekolahnya. Itu gimana? Tetap nggak distribusinya? Kemarin kami sudah melayani di hari Kamis Yes. dan itu sudah dikirimkan ke sekolah-sekolah. Oh, berarti tidak terpengaruh, distribusi tetap berjalan meskipun banjir. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah karena daerah ini memang kena banjir tapi surutnya cepat. Ya, kebetulan daerahnya mungkin daerah yang tidak terlalu rendah dan airnya cepat hilang. Kalau untuk di Bekasi ada lagi nggak Prof yang terdampak banjir juga SPPG? Sementara ini kan di Bekasi ada 5, hanya ini yang betul-betul terkena dampak, yang satu hanya sampai halaman. Jadi dari 5 itu yang terkena dampak betul-betul banjir, satu ini. Ya, sementara kita dalam 2 minggu mungkin akan ada tambahan di Bekasi ini 17 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Jadi total nanti akan beroperasi di Bekasi sekitar 22. Prof, menegaskan lagi, ini kan ketika terendam banjir lumpurnya juga banyak nih. Bisa dipastikan kalau saat ini sudah bersih semua, kualitas makanannya juga aman untuk siswa nantinya? Insya Allah, ini sudah dibersihkan bersih total. Bisa lihat, bisa disorot kameranya, benar-benar bersih. Dan pagi tadi ini sudah didisinfeksi. Jadi kami pastikan selain tidak hanya dibersihkan, tapi juga betul-betul didisinfeksi. Untuk mengantisipasi adanya ya mungkin mikroorganisme yang masih tersisa, sehingga kami harus betul-betul lakukan langkah yang lebih memastikan mikroorganisme tersebut tidak aktif lagi. Oke, baik. Prof Dadan, saya izin lanjut ke Pak Rahmat dulu, boleh ya Prof? Oke, nah kalau tadi penjelasan juga dari Kepala SPPG, banjirnya kurang lebih Selasa malam, jam 9 malam, kemudian Rabu pagi ketika surut langsung dilakukan pembersihan. Dan memang butuh waktu, karena tidak hanya bagian gudang tadi, kemudian tidak hanya untuk tempat elektronik, tray makanan, kemudian juga bagian dapur juga kalau dari dokumentasi yang kami dapatkan juga sama-sama terendam. Saya ajak Anda langsung, Pak Rahmat, apa kabar? Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, Pak Rahmat, ini kan banjir yang jadi SPPG terdampak karena banjir. Sebenarnya tapi kalau untuk penanganannya untuk bencana alam kayak gini, anggarannya sudah disiapkan juga Pak, masuk. Ya, kalau anggaran tentu saja persiapannya tergantung dari kondisi lapangan ya. Tapi Kepala Badan Gizi selalu siap untuk kondisi yang paling buruk ya. Jadi kita selalu mitigasi bencana, itu selalu di bagian dari antisipasi. Seperti hari ini kan cepat ditangani, bahkan penanganannya bukan hanya dari Badan Gizi saja, tapi saya lihat dari pemilik dapur, pengelola dapur pun juga cepat sekali bereaksinya. Penyelamatan peralatan, kemudian juga yang paling penting adalah pembersihan dapur kembali sampai nanti suatu saat bisa digunakan setelah melalui inspeksi ya. Karena faktor higienis menjadi faktor yang paling penting dalam program makan gizi selain aspek nutrisinya. Tapi kan juga force major gini bisa terjadi tidak hanya terkait banjir Pak, tapi juga bencana alam lain itu juga sudah dipetakan ya artinya? Ya, kalau yang memetakan itu Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kebetulan Bappenas juga berkoordinasi dengan BNPT ya. Saya sudah berapa kali menemui atau menelpon juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan BNPT selalu siap siaga. BNPB, maaf bukan BNPT, BNPB, Badan Nasional BNPD, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ya benar. Pak Suharyanto kepalanya, ya, betul. Pak Rahmat, tapi juga mungkin menegaskan kembali, meskipun terjadi force major atau banjir seperti ini, MBG akan tetap bisa berjalan lancar. MBG harus berjalan lancar, apalagi bukan hanya kepala badan yang ikut memeriksa dan mengawasi, Bapak Presiden sendiri kan sudah turun langsung. Ya, jadi ini bukan hanya ini program nasional. Karena itu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pun juga harus selalu aktif terlibat. Mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan juga kami harus aktif.
Pak Rahmat Pambudi dan Prof. Dadan Hindayana. Terima kasih, ini eksklusif buat Kompas TV ya, Prof. Iya. Iya. Ini sebetulnya begini, selain satuan pelayanan ini untuk melayani penerima manfaat dalam jangka panjang, fasilitas-fasilitas kita itu untuk juga dipersiapkan cepat tanggap bencana. Ya, makanya nanti kalau ada kejadian-kejadian seperti ini, kita akan cari tempat yang lebih tinggi agar kalau terjadi bencana justru yang nanti memasok makanan ke seluruh masyarakat yang terdampak adalah satuan pelayanan pemenuhan gizi ini. Ketika nanti program ini sudah menyebar ke seluruh Indonesia, sudah ada 30.000 satuan pelayanan, Indonesia akan siap tanggap bencana. Oke, Prof. Dadan, terima kasih banyak. Untuk kerugian di SPPG Bekasi ini juga masih dihitung, karena selain karung beras, tapi juga masih menunggu teknisi dulu untuk barang elektronik apakah ada kerusakan atau tidak. Karena memang arahannya untuk tidak digunakan terlebih dahulu untuk menghindari adanya potensi korslet. Nah, nanti dari pemerintah atau BGN juga akan menyiapkan, sudah melakukan pemetaan juga tadi bersama dengan Bappenas untuk menghindari juga ataupun coba mengantisipasi apabila ada force major di titik-titik yang akan menjadi SPPG ataupun juga tempat distribusi MPK. Cindy Permadi, Feriska Immanuel, Kompas TV, Bekasi, Jawa Barat. Saya Friska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.